Tiara menyalakan mobilnya. Dia hendak bergegas pergi. "Nak, aku pergi dulu ya. Dah," ucap Tiara dan mobilnya bergerak cepat. Rehan keheranan dengan sikap si nona besar. Dia mendekati Bila dan menggandengnya untuk pulang. "Kok nona besar pergi?" tanya Rehan. "Iya, katanya dia mau ada perlu," ucap Bila. "Aneh sekali perempuan itu," batin Rehan. Ati pun menghampiri Rehan seraya bertanya. "Kok nona besarnya pergi?" tanya Ati pada Bila. "Dia mau ada perlu, Nek. Mungkin nanti di sekolah dia akan bertemu sama ayah. Pasti ayah suka sekali sama nona besar," ucap Bila sambil tertawa. "Kamu ini bisa aja," ucap Rehan. Tiara pun sampai di rumahnya. Seperti biasa, dia dihadang oleh Ratih. "Sudah ngantar pulangnya?" tanya Ratih sinis. "Udah, Ma. Aku udah antar dia dengan selamat," ucap Tiara. "Lain kali jangan bawa dia ke sini. Mama gak mau nanti dia berharap sama kamu jadi ibu sambungnya," ucap Ratih. Tiba-tiba Tiara tertawa terbahak-bahak. "Loh, kenapa ketawa?" tanya Ratih. "Lucu aja sih, lagian Bila itu polos, mah. Gak mungkin sampai berharap setinggi itu. Aku tuh bukan siapa-siapa di mata Rehan," ucap Tiara merendah. "Ya sudah, tapi kamu jangan ada jatuh cinta lagi sama laki-laki miskin itu," ucap Ratih. "Aku gak janji ya, mah," singkat Tiara. "Kenapa? Kamu harus lupain dia, nak. Mama gak mau kamu terjebak ke cinta orang yang gak jelas kayak Rehan," ucap Ratih. "Perasaan itu gak bisa dibohongi, mah," ucap Tiara. "Kamu jangan-jangan masih menyimpan perasaan sama Rehan? Jawab jujur, Tiara," marah sang ibu dengan nada tinggi. "Mah, aku mandi dulu ya. Tadi aku lupa mandi," ucap Tiara. Dia segera naik ke kamarnya dan meninggalkan Ratih. Esoknya Halimah yang tengah berjualan lemper di terminal dikejutkan dengan pembeli yang sangat ramah. Terdengar dari suaranya seperti pemuda yang baik hati. "Mbaknya gak bisa lihat?" tanya pemuda itu. "Iya, Mas, saya kecelakaan. Jadi buta deh," ucap Halimah sambil tersenyum. "Astagfirullah," ucap pemuda itu sambil menangis. "Loh, kenapa, Mas? Saya sudah biasa kok hidup begini. Kalau nggak salah sih udah 6 tahun," ucap Halimah. "Mbak kerja kayak gini apa untuk memenuhi kebutuhan anak dan suami?" tanya pemuda itu mendetail. "Lebih ke membantu keponakan dan ibu saya sih," ucap Halimah. "Memangnya ibunya Mbak nggak kerja?" tanya pemuda itu. "Ibu saya jualan ikan di pasar, ia jualan di lapak kecil. Saya ada keponakan yang masih sekolah. Kalau saya jualan seperti ini kan lumayan untuk keperluan sekolah dan uang sakunya. Saya belum menikah, Mas. Calon suami saya entah kemana," ucap Halimah tegar. Namun suara tangisan dari pemuda itu semakin menjadi, walau suaranya sedikit disembunyikan. "Lempernya saya beli semua ya, jadi hari ini mbaknya pulang langsung ke rumah," ucap pemuda itu sambil membantu membungkus. "Makasih ya, Mas. Waduh, saya baru saja keluar dari rumah 1 jam, sudah dilarisin," ucap Halimah sambil tersenyum. "Iya, Mbak. Yang penting mbaknya pulang ke rumah," ucap pemuda itu. "Masnya nangis?" tanya Halimah. "Enggak kok, ini kan terminal, jadi wajar kalau debu masuk ke mata," ucap pemuda itu. "Oh iya ya," jawab Halimah. Sedangkan di kediaman Prabu, Tiara terlihat sedang siap-siap. Prabu yang hendak ke kantor menghampiri Tiara. "Ti, jangan lupa kamu jenguk Hasan di lapas ya. Semenjak kamu pulang dari London kamu belum ke sana," pinta Prabu. "Ya, Pak. Oh ya, mau dibawakan apa ke sana?" tanya Tiara. "Makan kesukaannya saja. Banyak kok di toko kue," ucap Prabu. Tiara pun pergi dengan mobilnya. Dia berjalan perlahan. Dia masih trauma sebenarnya mengendarai mobil, namun apa boleh buat. Hasan sang supir menjadi tahanan di lapas. Saat Tiara tengah menjalankan mobil, dia seolah melihat Hasan. Namun mobil Tiara terlewat jauh dari posisi laki-laki yang berparas seperti Hasan. "Hasan!
Hasan!" teriak Tiara. Duh, bener gak ya itu Hasan? Tapi kalau bener, kenapa dia gak kasih tahu orang rumah kalau dia sudah bebas? Tapi ya sudahlah, mungkin dia bukan Hasan. Mungkin dia orang lain yang perawakannya mirip sama Hasan, batin Tiara. Akhirnya Tiara pun sampai di lapas tempat Hasan ditahan. Tiara menemui sipir yang tengah berjaga di lapas tersebut. "Saya mau menjenguk Hasan, Pak," ucap Tiara. "Saudara Hasan Wahid?" tanya sipir itu. "Iya betul," ucap Tiara. "Dia sudah bebas," ucap sipir. "Loh, kok nggak ada pemberitahuan ke pihak keluarga?" tanya Tiara. "Kami sudah mengirimkan surat ke kediaman Pak Prabu," ucap sipir. "Ya sudah, nggak apa-apa Pak. Makasih sudah memberi info ke saya," ucap Tiara. Dia pun segera meninggalkan lapas. Ternyata surat yang dikirim dari lapas disobek-sobek oleh Mbok Rum. "Maafin Simbo ya Hasan. Simbo gak mau kamu datang ke sini. Simbo gak tega kalau kamu jadi kambing hitam lagi. Kamu layak hidup bebas di luar sana, nak," batin Mbok Rum. Bergegas menuju sekolah untuk bertugas. Dia mencoba menelpon sang ayah mengenai Hasan. "Pah, ternyata Hasan sudah bebas," ucap Tiara. "Loh, kok gak ada kabar? Kamu sudah tanya sama pihak lapas?" tanya Prabu. "Sudah, katanya pihak lapas kirim surat. Mungkin salah alamat, Pah," ucap Tiara sedikit kesal. "Mana mungkin salah alamat? Kalau Papa tahu dia sudah bebas, mungkin Papa bakal jemput dia buat pulang. Papa kasihan sama dia kalau sampai dia luntang-lantung di jalan," ucap Prabu. "Mungkin dia mau hidup bebas di luar sana, Pah," ucap Tiara sambil menenangkan sang ayah saat itu. Saat itu Rehan tengah menyimpul sepatu anaknya. "Aku mau ke sekolah sama ayah," ucap Bila. "Loh, kan ada Tante Mimi yang bisa antar kamu," ucap Rehan. "Aku gak mau. Gak mau sama nenek. Aku mau sama ayah," ucap Bila. "Rehan, apa salahnya sih antar anak kamu ke sekolah?" ucap Ati kesal. "Tapi Rehan mau ketemu sama orang yang mau pesan lemari. Nanti siapa yang mau nemuin beliau?" tanya Rehan. "Ada ibu di sini. Lagian datangnya kan gak akan sepagi ini," ucap Ati. "Iya sih, tapi gimana ya? Pertemuan itu lebih penting, Bu. Gimana kalau ibu aja yang antar Bila?" rayu Rehan. Ya udah, aku nggak mau. Ya udah, aku mau mogok sekolah," ucap Bila. Ati pun mengajak Rehan untuk berbicara berdua dan menasehati. "Re, sekali aja kamu turuti kemauan anakmu. Mungkin kamu gak bisa bahagiakan Bila dengan uang, tapi dengan kamu bertemu sama guru favoritnya, setidaknya itu bisa membuat luka atas kehilangan ibunya hilang," ucap Ati. Rehan mulai luluh dan menatap lirih wajah anaknya. "Ya Bu, aku antar Bila ke sekolah," ucap Rehan. "Tapi kamu tunggu agak lama ya. Nona besar agak telat kalau datang ke sekolah biasanya," ucap Ati. "Iya Bu, iya," ucap Rehan. "Ayo kita ke sekolah. Ayah penasaran sama guru cantikmu itu," ucap Rehan menyemangati putri semata wayangnya. Tiba di sekolah, Rehan menunggu setengah jam. Tiba-tiba seorang wanita menepuk punggungnya dan berkata, "Maaf, Bapak ada perlu apa ya? Barusan wali kelas memanggil saya," ucap wanita itu. Dan Rehan pun membalikkan badan. Dia terkejut. Ternyata